Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Kurnianingsi dari kelas 1C Prodi PGSD NIM 2021800082. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan peta konsep mengenai struktur dan fungsi pada tumbuhan. Struktur pada tumbuhan. Struktur tubuh tumbuhan tersusun atas sel yang telah mengalami diferensi yang membentuk kelompok-kelompok sel atau yang disebut dengan jaringan. Jaringan terdiri dari meristem jaringan-jaringan dewasa. Di dalam tumbuhan terdapat organ. Organ merupakan gabungan dari jaringan tumbuhan untuk menjalankan fungsi khusus. Di dalam organ terdiri dari akar, batang, daun, bunga. Pertama, kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel muda yang selalu melakukan pembelahan. Jaringan meristem dapat dibedakan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu asal jaringan, yang terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan meristem yang berkembang secara langsung dan bagian selnya telah melakukan diferensi. Meristem primer akan berdiferensi menjadi 3 jaringan primer. Yang pertama yaitu protoderm. Protoderm merupakan lapisan yang paling luar. Yang kedua yaitu prokambium. Prokambium merupakan jaringan yang akan membentuk jaringan pembuluh primer. Yang ketiga yaitu meristem dasar. Meristem dasar merupakan jaringan yang akan membentuk jaringan dasar. Meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan meristem yang berkembang dari jaringan dewasa yang sudah berdiferensi. Contoh dari meristem sekunder ini yaitu kambium gabus yang terjadi dari kolenkim dan parenkim. Dasar yang kedua yaitu letak jaringan yang terdiri dari meristem apikal yang terletak pada ujung akar dan ujung pucuk. Yang kedua yaitu meristem interkalar yang terletak pada bagian buku dan pada pelepah daun. Yang ketiga yaitu meristem lateral yang sejajar dengan permukaan organ. Jaringan tumbuhan yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi yang umumnya tidak melakukan pembelahan lagi. Jaringan dewasa terdiri dari satu jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan sel terluar yang menutupi bagian organ tumbuhan. Umumnya, jaringan epidermis ini tidak berklorofil. Yang kedua yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim terdiri dari sel-sel hidup yang dapat membelah. Fungsi dari sel parenkim ini yaitu dapat melakukan proses fotosintesis dan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan organik. Yang ketiga yaitu jaringan penguat. Jaringan penguat merupakan jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penyokong. Jaringan penguat terdiri dari stereom dan sklerenkim. Stereom berfungsi sebagai penguat pada organ muda atau tua, sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penunjang pada tumbuhan dewasa yang tumbuh aktif. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan flum. Xilem atau pembuluh kayu berfungsi sebagai jaringan penyokong, sedangkan flum atau pembuluh tapis berfungsi sebagai pengangkut hasil asimilasi terutama pada karbohidrat, hormon, dan asam amino yang jumlahnya sedikit. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai organ pada tumbuhan yang terdiri dari 1. Akar yang berfungsi sebagai
menyerap air dan garam-garam anorganik. Jaringan penyusun akar ada dua. Yang pertama, pertumbuhan primer yang terdiri dari kalitra, daerah meristem, daerah elongasi, dan daerah penyerapan. Yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder yang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Organ tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang merupakan proses percabangan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Di dalam batang terdapat struktur batang dikotil yang terdiri dari bakal daun, tunas, ketiak, epidermis, korteks, ikatan pembuluh, dan empulur. Yang kedua yaitu batang monokotil yang terdiri dari bakal daun, tunas, ketiak, dan epidermis. Organ tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai penerima sinar matahari. Struktur daun ada dua. Yang pertama, daun lengkap yang terdiri dari helai daun, tangkai daun, dan pelepah. Yang kedua, daun tidak lengkap yang terdiri dari helai daun dan tangkai daun atau helai daun dan pelepah. Struktur anatomi daun terdiri dari epidermis, mesofil, jaringan sekretori, stomata, dan tulang daun. Organ tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga merupakan organ untuk berkembang biak dalam tumbuhan. Bunga lengkap terdiri dari kelopak, mahkota bunga, dan benang sari. Bunga dibedakan menjadi tiga, yaitu bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermafrodit. Yang kelima yaitu buah. Buah merupakan organ tumbuhan yang mengandung biji yang disusun oleh kulit buah yang digunakan untuk melindungi biji. Kulit buah sebelum masak tidak mengalami perubahan jaringan, sedangkan buah yang telah masak, kulitnya dapat dibedakan menjadi eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Organ tumbuhan yang keenam yaitu biji. Biji dihasilkan setelah tumbuhan mengalami pembuahan dan di dalamnya mengandung embrio. Embrio mulai mengadakan pertumbuhan dan akan membentuk epikotil, yaitu menjadi batang dan daun, atau hipokotil, menjadi akar. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan terdapat dua cara, yaitu yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Secara generatif terjadi karena adanya proses pembuahan atau fertilisasi. Proses pembuahan pada tumbuhan berbiji terdapat dua macam. Yang pertama yaitu pembuahan tunggal pada gimnospermae, yaitu serbuk sari yang masuk ke dalam ovum melalui mikrofil akan membentuk buluh serbuk. Yang kedua yaitu pembuahan ganda pada angiospermae, yaitu serbuk sari telah menempel pada kepala putik yang akan membentuk bulu serbuk menembus tangkai putik menuju ovulum. Cara reproduksi yang kedua yaitu secara vegetatif yang dikelompokkan menjadi dua cara reproduksi, yaitu reproduksi pada tumbuhan tingkat rendah yang terdiri dari membelah diri, membuat tunas, dan pembentukan spora. Yang kedua yaitu reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi yang terdiri dari pembentukan tunas, rizoma, umbi batang, umbi lapis, geragi, tunas natif, mencangkok, menempel, merunduk, menyambung, dan menyetek. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai transport dan perpindahan materi. Manusia pada umumnya pasti memerlukan zat-zat makanan untuk melangsungkan hidupnya. Pada tumbuhan memperoleh bahan-bahan kebutuhan hidupnya dari udara dan tanah melalui organ-organnya. Pada transport dan perpindahan materi terdapat beberapa proses. Yang pertama yaitu proses penyerapan atau absorpsi. Yang kedua yaitu proses pengangkutan dan sirkulasi. Yang ketiga proses pemindahan atau translokasi. Yang keempat yaitu proses pengeluaran air atau eliminasi. Sekian video singkat dari saya.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.